Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video pembelajaran kita yang berikutnya ya, terkait dengan soal cerita. Kalau masih ingat dengan yang PDF kisi-kisi yang sudah diberikan kemarin itu kan untuk bagian numerik, itu kan terdiri dari 4. Ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Kalau masih bingung, bisa dicek di PDF yang kisi-kisi kemarin ya, yang Permenpan RB itu. Nah, di mana salah satunya adalah soal cerita, yang itu yang akan jadi bahasan kita pada kesempatan kali ini gitu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk soal-soalnya. Bisa dilihat sendiri kan ya bahwasanya dari jauh aja udah kelihatan gitu. Bahwasanya soal ini adalah soal cerita gitu. Yang mana ceritanya bukan sembarang cerita ya, tetapi ada unsur matematikanya di dalamnya gitu. Nah, matematikanya itulah yang kemudian nanti kita harus pecahkan gitu. Kita harus mencari tahu berapa sih angka dari pertanyaan yang ada di sini gitu. Nah, silakan coba dikerjain dulu seperti biasa ya. Meskipun mungkin belum ada pemahaman yang basicnya atau gimana. Cuman insya Allah untuk model soal yang kita paparkan di sini udah lumayan berurutan. Jadi levelnya itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung yang sulit gitu. Tapi kita mulai dari yang mendasar dulu untuk kemudian nanti baru naik level supaya nanti terbangun pemahamannya gitu ya. Nah, seperti ini, alhamdulillah kalau misalkan udah ketemu ya, tapi kalau belum nggak apa-apa, sekaligus ini akan jadi materi dan pembelajarannya juga. Jadi disebutkan bahwasanya dibutuhkan, bentar ya, dibutuhkan 420 karung semen untuk membangun sebanyak 3 buah rumah yang modelnya udah ditentuin nih gitu kan, udah ada model spesifiknya. Jadi ya mestinya dalam kondisi normal ya jumlah karung semen yang dibutuhkan tuh bakalan sama antara satu rumah dengan rumah yang lainnya gitu. Nah, jika suatu perusahaan properti ingin membangun 5 buah, kalau tadi kan 3 buah ya 420. Nah, ini 5 buah dia pengen bangun gitu. Berapa banyak semen yang dia butuhkan? Oke, kita catat dulu ya. Pertama, semen. Yang kedua adalah rumahnya. Nah, di sini semennya butuh berapa? Kalau dia ada 420 karung gitu, maka dia bisa buat 3 buah rumah gitu. Nah, sekarang ternyata yang dibutuhkan adalah 5 buah rumah nih. Pertanyaannya, berapa banyak sih karung semen yang kita butuhkan dalam kasus kali ini? Maka cara mencarinya kalau berdasarkan dari rumus-rumusan gitu ya. Oh ya, ini kita buat X aja ya. Ini yang kita belum tahu nih gitu, yang perlu kita cari tahu gitu. Maka X ini sama dengan 420 ya dikali 5 per 3. Ya kan ya? Dimana kita bakal dapatin 420 kalau dibagi dengan 3 kan ini mestinya sama dengan 140 ya. Ini kalau bingung dari mana silakan dicoba di kalkulator, mestinya kayak gitu ya, 420 dibagi 3 sama dengan 140. Ya udah kita langsung aja 140 kali 5 sama dengan 700. Maka yang kita butuhkan di sini adalah 700 karung semen. Yang mana tuh jawabannya? Yang A ya. Oke, seperti itu. Jadi ini ya juga yang penting, jangan lupa untuk kalau ditanya X-nya berapa, maka tadi ya masukin lawannya. Kan ini jumlah karung yang tidak kita ketahui, sementara yang kita ketahui adalah kalau dia butuh untuk 3 buah rumah gitu kan, dia butuh 420 karung. Nah, maka 420-nya dulu nih kita masukin gitu. Kemudian barulah nanti dikali dengan 5 per 3-nya gitu. Tapi yang jelas 420 masuk dulu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Ini masih mirip dengan yang tadi, hanya aja sekarang udah ada yang dirubah dan konteksnya udah bukan tentang semen, bukan tentang rumah kayak tadi ya, tapi tentang proyek pembangunan yang lain gitu. Silakan coba dikerjain dulu masing-masing. Ini aku anggap udah ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, kita tulis lagi nih. Suatu proyek pembangunan direncanakan akan selesai dikerjakan oleh 10 orang pekerja dalam waktu 30 hari. Jadi kalau tadi kan tentang semen dan rumah, sekarang kita buat pekerja dan hari.
yang dibutuhkan ya. Dimana kalau dia ada 10 orang pekerja, maka pekerjaan itu bisa selesai dalam waktu 30 hari gitu. Tapi, mari kita baca lagi nih soalnya. Jika ternyata kliennya itu menginginkan pekerjaannya itu selesai lebih cepat gitu kan. Dia tuh, kalau tadi kan kita bayanginnya 30 hari, ternyata dia pengen selesai dalam waktu 20 hari aja gitu. Pertanyaannya, berapa banyak pekerja yang kita butuhkan? Nah, inilah X yang masih kita perlu cari tahu gitu ya. Oke, maka pekerja yang kita butuhkan sama kayak tadi ya, X sama dengan apa nih berikutnya? Kalau tadi kan yang di atasnya kan 420, maka ini kita masukin 10 ya. 10 dikali. Nah, di sini nih bedanya. Ya. Ini yang perlu jadi perhatian ya. Di bagian sini, kita menentukan antara apakah kemudian dia jadinya 30 per 20 atau 20 per 30 gitu pertanyaannya. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat yang tadi, dia kan 5 per 3 ya. Ya enggak? Dia kan yang bawah dulu nih gitu kan. Yang ini dulu 5 baru 3 gitu kan. Jadi 5 per 3 gitu. Seandainya kalau kita mau masukin rumus yang kayak tadi gitu kan, maka mestinya kan 20 per 30, ya enggak ya? Ya kan ya? Maksudnya kan yang bawah dulu gitu, baru yang atas, ya enggak? Sama juga nih kayak gini tadi kan dia ini kan 5 per 3, maka bawah baru atas gitu kan. Kalau kita mau pakai kayak gitu juga, maka kayak gitu kan, 20 per 30. Yang mana kalau kita cari, kemudian kayak gini, berapa nih? 10 dikali 2 per 3. Sama dengan, berapa itu? Jadinya 6,7 sekian-sekian. Jadi 6,7 pekerja lah, atau kita genapin jadi 7 pekerja lah. Logis nggak tuh kalau kayak gitu? Ini nih, ada pekerjaan. Kalau normalnya dengan 10 orang, dia butuh 30 hari. Ternyata pekerjaannya butuh dikerjain lebih cepat, 20 hari aja gitu. Logis nggak kemudian kalau misalkan, berarti kalau yang kita perlu menyelesaikan dalam waktu 20 hari, maka sekarang pekerjaannya cukup 7 aja gitu. Nggak logis kan ya? Padahal kan mestinya semakin cepat kita butuh pekerjaan itu selesai gitu, maka pekerja atau SDM yang kita butuhkan itu bakalan semakin banyak gitu kan. Karena sekarang kita udah buru-buru nih kerjanya gitu, nggak bisa nyantai-nyantai lagi gitu. Kita butuh orang tambahan kalau pengen pekerjaannya selesai lebih cepat gitu. Nah, disinilah kemudian ada istilah yang kalau di bagian pembahasan-pembahasan orang-orang biasanya menyebut sebagai perbandingan senilai dan lawannya, yaitu perbandingan apa coba kalau yang udah sering nonton video-video pembelajaran tes CPNS sudah tahu ya maksudnya ya, perbandingan berbalik nilai lah boleh kita katakan. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Dimana kalau perbandingan senilai dia sama kayak gini tadi gitu. Dimana kalau dia ininya semakin besar gitu kan, dia bakal semakin besar juga lawannya. Kita lihat kan 420 temennya adalah 3 gitu kan. Nah, giliran kita pengen cari 5 berapa, maka ini harus semakin besar gitu kan. Yaitu 700 kita dapetin tadi gitu. Jadi dia senilai nih. Makin besar di sisi ininya gitu. Sisi ininya bakal makin besar gitu. Semakin kecil katakanlah di sisi ininya juga bakal semakin kecil gitu. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai perbandingan tadi ya, yang senilai. Sementara itu ada satu lagi yaitu perbandingan berbalik nilai sebagaimana di contoh kasus ini gitu. Jadi untuk di contoh kasus ini yang benar itu adalah X sama dengan 10-nya tetap ya, benar ya kalau 10-nya. Kemudian dikali bukan 20 per 30, melainkan kali ini kita balik nih 30 per 20. Yang mana kalau kita coret di sini, maka tinggal tersisa 3 per 2, 10 kali 3 sama dengan 30, dibagi 2 sama dengan 15. Maka kita butuh 15 orang pekerja untuk bisa ngerjain pekerjaan ini supaya lebih cepat gitu kan. Yang awalnya 30 hari, kita pengen lebih cepat nih 20 hari. Oke, berarti kalau gitu kita butuh lebih banyak pekerja. Berapa? Yang awalnya tadi cuma 10 kita butuhkan, sekarang kita butuh ternyata setelah kita hitung yaitu 15 pekerja. Kalau kayak gini kan jadinya logis gitu ya. Nah, disinilah karena dia adalah termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai gitu. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya.
Mungkin kalau masih bingung dengan istilah-istilah ini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi intinya seperti itu, bahwasanya ketika kita menemukan ada suatu soal dan kita bingung nih, kan kalau yang 10-nya kan udah jelas ya. Maksudnya ketika kita menemukan lawannya udah pasti nih 10 di sini gitu kan. Sama kayak tadi kita ketemunya berapa angkanya di sini 420, langsung aja 420 gitu. Tinggal pertanyaannya yang di sisi sebelah kanannya tadi. Kayak gini kan, 3/5 atau 5/3. Kayak gini, 30 per 20 atau 20 per 30. Nah kuncinya tadi gitu, ada titik di mana kita harus melogikakan sesuai dengan konteks soalnya gitu. Ini nih soalnya kalau dia bilang contohnya kan kayak gini kan tentang pekerjaan yang awalnya 30 hari bisa dikerjain 10 orang. Kalau ternyata dia butuh lebih cepat 20 hari, nah kita perlu logikain gitu. Kira-kira nih kita butuh lebih banyak orang atau lebih sedikit orang gitu. Kalau ternyata lebih banyak orang gitu ya, maka kita harus mencari di antara kedua angka ini mana yang paling besar nilainya gitu, 30 atau 20. Jelas ya 30 lebih besar daripada 20. Oh, maka kalau kayak gitu 30-nya yang di atas, 20-nya yang di bawah gitu. Nah, kalau yang ini tadi kan juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa? Kalau yang ini kan dia 420 gitu kan. Nah, kemudian kita perlu mencari kalau misalkan 5 buah rumah gitu, itu butuh berapa karung gitu. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan 3 buah rumah itu butuh 420 karung gitu kan, maka 5 buah rumah itu kira-kira bakal lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau ternyata lebih banyak, maka kita cari di antara 3 dan 5 nih, mana yang lebih banyak? Oh, jelas 5, maka 5 yang di atas. Nah, seandainya kita bukan ditanya untuk apa namanya? 5 buah rumah, tapi cuman 2 buah rumah gitu kan. Jadi kalau kita tulisin lagi kurang lebih kayak gini. Mohon maaf. Ini 3 ya. Tetap 3. X tapi untuk 2 buah rumah nih gitu. Maka gimana? X sama dengan 420. Langsung aja ya kalau 420. Dikali. Nah kita tanya ini. 3/2 atau 2/3? Kira-kira gimana? Nah di sini ya letak melogikakannya. Kalau 3 buah rumah itu butuh 420 karung semen, maka 2 buah rumah kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit yang dibutuhkan. Lebih sedikit ya mestinya ya. Nah, kalau dia lebih sedikit, maka kita cari nih yang lebih sedikit antara 3 sama 2. Mana nih yang lebih dikit? 2 ya, teman-teman ya. Ya udah, berarti ini 2/3. Sehingga ini kita coret-coret 140 kali 2, 280. Nah, jadi kuncinya di situ. Sebelum kita menentukan 3/5, 5/3, atau kayak gini kan 3/2 atau 2/3, atau kayak contoh yang tadi 30/20 atau 20/30, maka kita harus melogikakan nih. Ini kira-kira si X ini bakal lebih besar angkanya atau lebih kecil gitu. Kalau ternyata lebih besar, maka kita cari di antara 30/20 ini mana yang lebih besar. Itu yang kemudian kita taruh di atas. Tapi kalau ternyata dia lebih kecil, kayak contoh di sini tadi, maka di sini juga yang kita taruh di atas harus yang lebih kecil. Mana tuh yang lebih kecil? Antara 3 sama 2. 2 kan yang lebih kecil, maka 2 yang kita taruh di atas. Nah, jadi itu ya perbedaan penting untuk menentukan mana nih yang tadi kalau bahasanya senilai dan berbalik nilai, atau gampangnya kayak tadi gitu. Cari yang eh, apa secara logika ini bakalan makin banyak atau semakin sedikit ya. Nah, gampangnya seperti itu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi untuk yang soal berikutnya, soal nomor ketiga. 2 orang pengrajin kayu mendapatkan pesanan untuk membuat sejumlah kursi. Oh iya, jangan lupa dikerjain dulu ya. Jika mereka kerjakan bersama, akan membutuhkan waktu pengerjaan 21 hari. Oke, jadi ada pengrajin dan ada hari ya berarti ya lawannya ya, bukan jumlah kursi ya. Yang ada angkanya kan di sini harinya gitu. 21 dan secara pengrajin ada berapa orang? 2 orang ya. Nah, kalau 2 orang gitu, proyeknya tadi gitu kan, pesanan tadi, itu bisa selesai dalam waktu 21 hari gitu. Nah, tapi ternyata yang ditanya gitu, seandainya sekarang pesanan tersebut dibutuhkan dikasih waktu cuman 2 pekan aja gitu. 2 pekan tuh berapa sih? Berarti 2 kali 7 hari ya, 14 gitu. 14 hari aja gitu. Pertanyaannya, ini ya, berapa pengrajin yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan tersebut? Maka ini yang ditanya gitu, X gitu kan. Nah, gitu ya. Maka udah jelas duanya langsung masuk aja kayak tadi. Nah, di titik ini nih kita perlu nentuin dia 21/14 gitu.
atau 14/21. Kira-kira gimana nih teman-teman? Secara logika, kalau misalkan ada 2 orang pengrajin gitu ya, ini kita asumsi pengrajinnya ini sama ya keterampilannya ya, jangan dibilang, oh kayaknya kalau si bapak A itu lebih cepet lah ininya, ngebatiknya. Kalau yang bapak yang baru itu kayaknya baru belajar deh gitu. Ada yang anak satu lagi tuh dia baru magang gitu kan, jadi lama ngerjainnya. Jangan jangan berpikir seperti itu ya, tapi kita asumsikan dia sama rata gitu kecepatannya gitu. Kecuali kalau di soalnya memang disebutin, tapi kalau nggak disebutin kayak gini gitu kan, dan secara umum gitu, nah kita anggap dia sama semua nih kecepatan ngerjainnya gitu. Nah, lanjut lagi ke soalnya, kalau ada 2 orang bisa nyelesain dalam 21 hari, nah ternyata permintaan dari klien gitu kan, butuh lebih cepat 14 hari aja gitu. Kira-kira nih ya, kita butuh lebih banyak orang atau lebih sedikit orang gitu. Kita butuh lebih dari 2 gitu orang, atau kita butuh lebih sedikit daripada 2 orang, 1 orang aja ternyata gitu. Ya jelas ya bakalan lebih lebih besar dong gitu yang kita butuhkan, lebih besar. Maka kalau kayak gitu konsekuensinya, kita perlu cari nih mana nih yang lebih besar, 21 atau 14. 21 kan ya, maka ya udah 21-nya di atas dan 14-nya di bawah. Ini bisa kita coret, ini jadinya 3, ini jadinya 2. Ini kita coret, habis sama dengan 3 ya. Maka, nah logis kan kalau kayak gini kan, kita butuh 3 orang. Kalau ada 2 orang pekerja bisa nyelesain 21 hari. Ternyata sekarang kita butuh lebih cepat nih, 14 hari kita diminta. Maka kita butuh 3 orang pekerja dalam kasus ini gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya logis ya teman-teman ya, yaitu yang 3 orang atau 3 karyawan yang B ya. Nah, oke, seperti itu kurang lebih gambarannya. Next, oke, kita bisa lanjut lagi ya. Tapi insya Allah udah pada mulai masuk ya untuk pemahamannya terkait gimana nih menentukan yang di atas nih 21/14 atau 14/21. Nah, lanjut lagi soal berikutnya 14. Soal nomor 4 kita kerjain sendiri-sendiri dulu, baru nanti kembali lagi ke pembahasannya ya. Oke, masuk ke pembahasan. Suatu proyek pekerjaan direncanakan akan dikerjakan oleh 12 orang pekerja dalam waktu 25 hari. Tak catat dulu pekerja dan hari ya. Nah, kondisi yang pertama, 12 orang pekerja itu selesai dalam waktu 25 hari. Tapi bentar. Ini ada yang kondisi spesial ya yang mungkin kalau teman-teman udah ngerjain dan mestinya udah ngerjain ya, jangan belum kerjain gitu. Setelah proses pengerjaan selama 10 hari, pekerjaan terpaksa dihentikan selama 5 hari karena kehabisan bahan baku gitu. Nah, jadi yang jadi fokus kita di sini gitu kan, itu adalah kondisi ketika dia udah kehabisan bahan bakunya ya. Jadi ibaratnya ini dia kerja nih dari hari pertama sampai hari ke-25 gitu kan. Sampai di hari sampai dengan 10 hari gitu kan, aman-aman aja gitu. Nah, berikutnya dia ternyata ada tadi ya kehabisan bahan baku sehingga harus stop dulu kerjanya selama 5 hari gitu. Maka waktu hari yang tersisa berapa nih kalau kondisi yang eh, setelah terjadinya kehabisan bahan baku itu? Tinggal tersisa 10 hari lagi ya. Oke. Nah, padahal kalau kondisinya normal-normal saja, nggak ada masalah gitu kan, mestinya kita masih punya waktu berapa hari lagi? 15 hari ya dari titik ini gitu. Kan yang 10 ini kan udah aman lah pekerjaannya gitu ya. Nah, tinggal yang tersisa. Nah, ini tadi. Seandainya dia normal gitu kan, kita bayangin nih, oh nggak ada masalah lah bahan baku aman gitu kan, pekerjaan bisa jalan terus, mulus gitu kan. Maka aslinya kita punya 15 hari. Tapi realitanya, nah tadi kita kehabisan bahan baku, terpaksa berhenti 5 hari gitu kan. Mungkin waktu ngordernya dulu gitu kan, lama prosesnya, sehingga hanya tersisa berapa tuh? Aslinya kan 15 hari, cuman karena potong 5 hari kita berhenti, kita hanya punya 10 hari aja. Jadi, yang kita masukkan di sini bukan yang 25 ya teman-teman ya, tapi yang tadi 15 hari. Karena kondisi normalnya gitu kan, sisa pekerjaannya itu ada 15 hari. Tapi karena tadi kita kehabisan bahan baku, jadi kepotong 5 hari gitu kan, maka sekarang gitu kita hanya punya 10 hari aja. Nah, jika ingin agar proyek pekerjaan tersebut tetap selesai sesuai target waktu awal ya, maka berapa banyak pekerja tambahan yang kita butuhkan gitu.
Jadi seandainya kita mau nyelesain pekerjaan ini dengan 10 hari aja kan udah berlalu nih 5 hari kita nggak ngapa-ngapain gitu. Tinggal 10 hari aja gitu. Inilah waktu yang tersiksa. Ya mau nggak mau gitu kan. Maka kita harus apa nih? Mengubah jumlah pekerja kita ya. Ya enggak? Kira-kira bakal mengubahnya jadi lebih dikit atau lebih banyak? Jelas dong kita butuh lebih banyak orang kalau udah mepet kayak gini gitu kan. Yang awalnya 15 hari kita masih punya, sekarang tinggal 10 hari aja. Ya berarti kita perlu nambah pegawai gitu, kita perlu nambah pekerja gitu. Maka X sama dengan, ini langsung aja ya 12 dikali, nah di sini ya, 15 per 10 gitu, atau 10 per 15. Nah, jelas ya teman-teman ya, jelas. Karena kita kondisinya tadi kita butuh lebih banyak orang, kita butuh lebih banyak pegawai dan pekerja untuk ngebantu pekerjaan ini supaya tetap selesai meskipun cuma 10 hari doang. Maka kita butuh lebih banyak atau lebih besar ya. Maka kalau kayak gitu kita perlu cari yang lebih besar antara ini 15 atau 10. Jelas ya, yang lebih besar adalah 15 daripada 10, maka kalau kayak gitu kondisinya 15 di atas, 10 yang di bawah. Nah, kita coret-coret, ini jadinya 3 ya, sama-sama bisa dibagi 5, ini jadinya 2. Nah, ini jadinya 6. 6 dikali 3 sama dengan berapa? 18 ya. 18 pekerja. Logis kan ya kalau kayak gitu ya. Awalnya kita masih punya 15 hari, oke bolehlah agak nyantai, kita cuma butuh 12 pekerja aja. Tapi sekarang kita cuma punya waktu 10 hari doang. Kita harus mepet nih ngerjain. Oke, ternyata kita butuh lebih banyak orang nih untuk kerjain, bantu kerjain gitu, yaitu 18 pekerja. Secara ininya logis. Maka jawabannya yang mana? Eits, jangan lupa ya. Di sini disebutin tambahan pekerja. Di mana kondisi awalnya gitu kan, kita udah punya 12 pekerja gitu ya. Maka supaya jadi 18 gitu kan, ini perlu ditambah dengan berapa? Ya, tinggal dikurangin aja ya. 18 kurang 12, 6. Maka kita butuh 6 orang pekerja tambahan atau 6 orang tambahan pekerja. Inilah jawabannya yang benar, yaitu yang E ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang ini. Soal sekaligus yang terakhir ya. Yuk, semangat. Satu soal lagi nih. Silakan dikerjain dulu, nanti kalau sudah baru kita bisa kembali lagi ke video pembahasannya. Oke, aku anggap ini udah. Oke, kita baca dulu, langsung nulis aja ini. 20 orang pengrajin batik yang tergabung dalam kelompok batik Santika mendapatkan proyek pengadaan batik khas setempat. Proyek tersebut ya diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu 28 hari. Nah, kita udah dapat satu nih, yaitu hari ya. Yaitu 28. Dan pengrajinnya ada berapa tadi? 20 orang ya. Nah, biasanya kita perlu agak sensitif nih dengan yang ada angka-angka yang seperti ini gitu ya. Nah, pas kan ya, kalau 20 orang pengrajin, maka kita bisa selesaiin dalam waktu 28 hari. Nah, ternyata itu kan baru kita proyeksi kita ya, atau estimasi kita lah, biasanya kayak gitu. Tapi ternyata, gitu, setelah 7 hari pengerjaan, terjadi kerusakan listrik parah di daerah tersebut, sehingga pekerjaan sempat terhenti selama 1 pekan. Nah, berarti gimana tuh? Ini kalau misalkan kita mau gambarin timeline-nya gitu kan. Ini kondisi normal 1 sampai 28 aman-aman aja. Ternyata realisasinya baru sepekan bekerja gitu kan, baru 7 hari bekerja gitu. Ternyata terjadi kerusakan listrik yang parah di daerah tersebut sehingga pekerjaan tuh harus mandek selama berapa? 1 pekan tadi ya, 7 hari juga gitu. Maka waktu yang tersisa tinggal berapa nih berarti? Perlu hati-hati kayaknya nulis di sini. Kan berarti kalau dalam kondisi yang normal gitu kan, kita aslinya masih punya berapa hari tuh? Dari 7 ke 28. Berarti kan kita masih punya 21 hari lagi ya untuk bekerja. Tapi realitanya ternyata kita hanya punya berapa? 21 dan udah kemakan 7 hari ya. Kita hanya punya 21, 7, berarti tinggal 14 hari lagi ya. 21 dikurang 7 gitu. Nah, itulah. Maka ini, oh ya, sorry ya, kenapa di 28? Mestinya ini adalah 21 gitu kan.
Itu kondisi normalnya, dan kondisi realitanya gitu ya. Ternyata kita nggak punya 21 hari lagi, melainkan udah kemakan 7 hari karena kerusakan listrik tadi, sehingga kita cuma punya waktu 14 hari saja. Nah, kalau sekarang 14 hari, maka kita butuh berapa orang nih pekerjanya gitu. Nah, maka X sama dengan ya 20 langsung dimasukin aja, kemudian baru di sini. Nah, ini ya perlu kita tentuin sama kayak tadi juga 21 per 4 atau per 14 atau 14 per 21. Gimana tuh kira-kira? Tadi ya, kembali lagi kita berlogika, kalau misalkan ada suatu pekerjaan bisa selesai selama 21 hari oleh 20 orang pengrajin gitu. Nah, sekarang kita butuh lebih cepat nih, 14 hari udah harus selesai. Maka kita butuh lebih banyak pekerja gitu kan, lebih besar daripada 20 atau malah lebih sedikit. Lebih sedikit daripada 20 gitu. Jelas dong, kita butuh lebih banyak orang gitu kan. Kita butuh lebih besar daripada 20 gitu. Maka kita perlu mengidentifikasi mana yang lebih besar, 21 atau 14. Jelas ya teman-teman ya, yang 21. Maka kita tulis 21 per 14, sehingga kita cari, ini jadi 3, ini jadi 2, ini coret-coret ya, jadi 10. 10 kali 3 sama dengan 30. Maka inilah jumlah pengrajin yang kita butuhkan gitu ya. Dan kembali lagi jangan terkecoh ya, pekerja tambahan kali ini ya. Maka berapa banyak nih pekerja tambahan yang kita butuhkan? Kita udah punya 20 orang pengrajin nih dalam apa tadi? Dalam kelompok batik kita gitu. Ternyata kita butuh dalam kondisi ini 30 orang pengrajin gitu. Maka ya tinggal kita cari 10 orang tambahan ya. Oke, maka jawabannya adalah yang 10 orang. Oke, demikian untuk video yang kali ini terkait dengan soal cerita ya secara khususnya, di mana kita bisa lihat ya ada unsur kayak perbandingan-perbandingan gitu. Kalau kondisinya kayak gini, kita butuh kayak gini. Tapi ternyata kalau kondisinya lain gitu kan, qadarullah mungkin ada kendala dan sebagainya sehingga waktu yang kita butuhkan tinggal segini gitu. Nah, itu orang yang kita butuhin atau SDM atau bahan baku yang kita butuhkan itu jadi berapa, harus menyesuaikan gitu. Cara carinya gimana? Sebagaimana yang tadi ya, kita perlu mengidentifikasi nantinya. Ada satu titik di mana kita perlu cari tahu nih, kira-kira 21 per 14 atau 14 per 21. Kira-kira 15 per 10 atau 10 per 15. Kira-kira 30 per 20 atau 20 per 30. Caranya tadi ya, itu ada titik di mana kita harus berlogika gitu ya. Apa namanya, kira-kira bakalan lebih besar hasilnya atau lebih kecil. Itu yang pada akhirnya membantu kita menentukan mana nih 30 per 20 atau 20 per 30. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.